dan tetap merdeka. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota APA yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Assalamualaikum sahabat Karang Creativity, apa kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, juga share. Berkah selalu. Kali ini Karang Creativity akan menceritakan tentang RRI dikuasai oleh PKI. Tanggal 30 September tahun 1965, terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama Gerakan Tanggal 30 September PKI G30 SPKI. Gerakan tanggal 30 September PKI G30 SPKI merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia. Dikutip Harian Kompas, tanggal 6 Oktober tahun 1965, dalam peristiwa tersebut, 6 jenderal serta 1 perwira TNI Angkatan Darat berikut ini telah menjadi korban. 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal Raden Suprapto. 3. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. 4. Mayor Jenderal Siswondo Parman. 5. Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. 7. Letu Pierre Andreas Tendean. PKI menuding para perwira tersebut akan melakukan makar terhadap Presiden Soekarno melalui Dewan Jenderal. Mereka dibunuh lalu dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya di Jakarta Timur. Para pahlawan revolusi itu dimakamkan bertepatan dengan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ke-20, yaitu tanggal 5 Oktober tahun 1965 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ketujuh korban itu kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Tak banyak diketahui, pada detik-detik pergulingan antara tanggal 30 September ke tanggal 1 Oktober telah terjadi suatu peristiwa yang cukup menyedihkan di Jakarta. Mereka yang menamakan dirinya Gerakan Tanggal 30 September dengan cara paksa telah melakukan penculikan terhadap beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Selain itu, upaya untuk menculik Menko Hankam Kasab saat itu Jenderal Ah Nasution tidak berhasil, namun ajudannya Letu Pierre Tendean harus menjadi korban. Kantor Berita Radio Republik Indonesia (RRI) mereka kuasai. Suatu hal yang membingungkan adalah adanya siaran Gerakan Tanggal 30 September melalui studio RRI. Disebutkan mereka mengenakan baret dan sapu tangan hijau di sekeliling leher dan kemudian melakukan siaran gelap dan menyatakan membentuk Dewan Revolusi Indonesia. Kabinet Dwikora yang dibentuk Bung Karno dinyatakan demisioner oleh mereka dan semua pangkat ketentaraan di atas letkol dinyatakan tidak ada lagi. Mereka berdalih hendak menyelamatkan Republik Indonesia dari apa yang mereka sebut Dewan Jenderal. Menurut mereka Dewan Jenderal merupakan gerakan subversif dan disponsori oleh CIA dan bermaksud menggulingkan pemerintahan Soekarno. Beberapa media massa yang mendukung Gerakan Tanggal 30 September antara lain Harian Rakyat, Kebudayaan Baru, Gelora Indonesia, dan Arta Bakti. Namun RRI yang dikuasai oleh mereka hanya bertahan kurang dari sehari, karena sekitar jam 7 sore pasukan RPKAD mengambil alih RRI. Beberapa tertangkap namun ada juga yang kabur. Pada tanggal 1 Oktober pukul 21, RRI Jakarta sudah mulai mengumandangkan lagi suara resmi pemerintahan RI. Ibu kota sepenuhnya ada di tangan ABRI dan orang-orang dalam kelompok G30S menjadi buronan. Pada tanggal 2 Oktober Jakarta memberlakukan jam malam mulai pukul 18 hingga pukul 6 pagi. Bagi yang memiliki keperluan keluar rumah saat jam malam seperti dokter atau semacamnya, bisa menggunakan obor besar sehingga terlihat tandanya dari jauh. Soekarno yang ditunggu-tunggu komentarnya terhadap peristiwa itu akhirnya mengeluarkan amanat Bung Karno pada 2 dan tanggal 3 Oktober tahun 1965. Tanggal 2 Oktober pukul 1.30 dini hari,
Presiden berbicara melalui RRI menyatakan bahwa Presiden tetap memegang tampuk kepemimpinan negara, pemerintahan, dan revolusi. Selain itu dia juga menyampaikan bahwa kondisinya sehat walafiat. Pimpinan Angkatan Darat kemudian secara langsung dipegang oleh Presiden dan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari sementara ditunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro Asisten 3 Menpangat. Sedangkan Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto ditugaskan untuk mengadakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang bersangkutan dengan peristiwa tanggal 30 September. Amanat kedua pada tanggal 3 Oktober intinya adalah tuduhan terhadap Angkatan Udara RIS akan tersangkut dalam peristiwa G30S adalah tidak benar. Wassalamualaikum.